Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saat Natal semakin dekat, kita bersiap untuk memberi hadiah dan kita mengingat pepatah bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Saat kita merenungkan kunjungan Maria ke Elisabet yang masih mengandung, kita perhatikan bagaimana Maria mengajari kita tentang kasih sayang lebih dari sekadar berbagi hadiah secara materi. Saudara dan saudari terkasih, sikap belas kasih Maria bukan hanya tampak dalam praktek membantu, memberi, atau berbagi. Paus Fransiskus pada suatu waktu merenungkan kisah Injil tentang kunjungan Maria ke Elisabet saudarinya, dan Bapa Suci mengajarkan bahwa belas kasih sejati melibatkan latihan spiritual. Pertama, hati yang mendengarkan. Belas kasih Maria bukanlah didasarkan pada tindakan lahiriah saja, reaktif dan impulsif bagi kebutuhan orang lain. Belas kasihnya adalah buah dari sikap mendengarkan secara mendalam, mendengarkan Tuhan dengan hatinya. Belas kasih yang mengalir bukan dari kebisingan dan beragam suara, tetapi dari keheningan bersama Tuhan. Dalam memperhatikan Tuhan yang berkata melalui malaikat, "Saudarimu Elisabet sekarang sedang mengandung." Tuhan tidak memberitahu Maria apa yang harus dilakukannya. Tuhan hanya membuat indikasi melalui suatu peristiwa, dan Maria yang penuh perhatian diam dan mendengarkan. Elisabet sudah tua dan mandul, sekarang dengan kehamilan pertamanya di usia lanjut, berarti seseorang yang pasti membutuhkan bantuan. Kedua, kemauan bebas untuk membantu. Kasih sayang Maria tidak berakhir hanya dengan mendengarkan dan menyadari situasi rapuh Elisabet. Maria membiarkan dirinya tergerak, dan Maria membuat keputusan untuk pergi dan membantu Elisabet dengan menemaninya. Dan yang ketiga, mengambil tindakan secara nyata. Paus Fransiskus menekankan bahwa Maria bukanlah orang yang tergesa-gesa. Maria seorang yang reflektif, tetapi ketika dia menyadari apa arti peristiwa itu dan apa yang mereka harapkan untuk dia lakukan, Maria pergi dengan tergesa-gesa membantu Elisabet yang sudah lanjut. Belas kasih Maria bukanlah tindakan sampingan. Saudara dan saudari terkasih, semoga kita pun mau mendasarkan apapun yang kita lakukan setelah mendengarkan dan merenungkan apa yang Tuhan katakan pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu